Kenapa dikatakan masalah? Karena masih ada ODGJ yang tidak punya data NIK atau tidak punya NIK. Sehingga dampaknya ketika ODGJ itu sakit, Ya. selain gangguan jiwanya, Iya. nah itu menjadi beban berat bagi keluarganya untuk membiayai nanti. Itu. Pemirsa podcast Obrol Ringan, jumpa lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan ini saya mengundang salah satu pegiat kegiatan gerakan sosial yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi selama saya mengamati betul seperti apa pola-pola kegiatan sosial yang dilakukan oleh tokoh yang saya undang pada kesempatan ini. Jadi pemirsa podcast Obrol Ringan di Media Flores Kreatif TV, kita langsung berbincang-bincang saja dengan Pak Leonardus Suwardiwan. Ya. Bagaimana kabarnya nih Pak Leo? Baik-baik. Kabar baik ya. Luar biasa. Ini Pak Leo ini saya lihat gerakan pegiat sosial yang dilakukan oleh Pak Leo sendiri ini sudah cukup luas ya di Kabupaten Manggarai Barat ini. Pak Leo, bisa tidak diceritakan awal mula masuknya Pak Leo ini sehingga ini sekali atau minat sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Ini Pak Leo ini kan ada dua yang difokuskan ya. Ya. Salah satunya diantaranya terkait ODGJ dan juga disabilitas. Ya. Bisa tidak diceritakan bahwa Pak Leo itu suka dengan dunia sosial seperti ini, apa yang melatar belakangi, apa yang menggerakkan hati Pak Leo itu sehingga Pak Leo ya ikut terlibat di dunia gerakan sosial seperti ini. Baik, terima kasih Pak Hamid. Siap. Saya aktif di kegiatan sosial seperti ini, mendampingi ODGJ atau disabilitas mental, kemudian disabilitas yang lain seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Awalnya dulu waktu saya masih SMA di Rutiang. Begitu kelas 3 saya tinggal dengan Om Beni Adu namanya. Waktu itu beliau KPU di Manggarai. Di Manggarai waktu itu di Rutiang. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2004. 2004. Pas itu Pak Leo masih SMA kelas 3. Pak Leo tinggal bersama Pak Beni. Pak Beni. Ya. Nah, kemudian dalam sebulan itu biasa Om itu keluar daerah. Dia biasa titip kalau misalnya dia keluar selama 3 hari, biasanya dititip uang untuk saya itu untuk makan selama dia pergi itu sampai 100-150 biasanya. Ribu. Ya. Nah, kemudian setiap kali saya ke sekolah, karena saya harus jalan kaki dari tempat tinggal itu ke sekolah, itu lumayan juga jauhnya. Di sepanjang jalan itu ke sana, saya sering bertemu dengan keluarga-keluarga yang mengalami gangguan seperti gangguan jiwa. Sering ketemu di Manggarai dulu banyak itu, lebih-lebih di lapangan Motong Rua itu tahun 2004 itu 2004-2005. Kemudian ada juga yang gangguan bicara, kemudian penglihatan, itu biasanya lebih banyak itu di emperan toko. Itu kejadian itu pada saat Pak Leo pergi sekolah lihat kondisi masyarakat di sekitar itu. Iya. Itu yang membuat atau menggerak hati Pak Leo pas itu ya? Awal-awalnya sih kalau yang gangguan jiwa itu saya
paling takut sebenarnya yang gangguan jiwa dulu, karena dulu saya pernah dikejar oleh orang dengan gangguan jiwa itu waktu saya masih SD kelas 2. Berarti trauma. Iya. Paleo trauma pada saat SMA, tetap trauma. Tetap trauma. Kalau lihat orang ODGJ, saya lari duluan. Lari duluan. Iya, waktu itu. Nah, setiap hari hampir saja saya bertemu dengan mereka setiap kali saya ke sekolah, karena saya harus jalan kaki dari rumah ODGJ, itu. Nah, kemudian setiap saat juga, bukan setiap saat, setiap kali saya ke pasar untuk belanja sayur, ikan, sering juga saya bertemu dengan mereka. Nah, biasanya om itu dia kasih uang itu sebesar 150 itu, terkadang saya hanya manfaatkan nanti untuk kebutuhan saya selama 3 hari atau 1 minggu, itu hanya terkadang 50.000 atau sekian saja. Nah, yang terpakai. Yang terpakai. Nah, itu sih sebagiannya itu saya biasa kasih ke orang. Kasih ke orang. Tahun 2004-2005 itu kalau kita kasih 5.000 itu besar. Lumayan. Nilai rupiah besar. Dia bisa beli nasi bungkus itu 1 bungkus. Gitu. Mungkin om ini pernah lihat atau bagaimana, pokoknya setiap kali dia tanya tentang itu saya selalu jawab ya sudah terpakai. Tapi dia tidak tanya kegunaannya untuk apa. Tidak pernah dia tanya. Tapi semua Pak Leo sampaikan bahwa semua sudah terpakai. Padahal sisa uang itu Pak Leo berikan ke orang lain. Iya. Itu kan posisi pada saat itu Pak Leo masih takut ya dengan ODGJ ya. Itu berarti Pak Leo serahkan sisa uang itu atau berikan? Bukan ODGJ waktu itu, yang sering itu yang misalnya pendengaran, tidak bisa bicara. Pokoknya orang yang disabilitas. Yang disabilitas saja. Setiap kali saya bertemu pasti suka. Gitu. Akhirnya setelah tamat saya kuliah, sampai di sana juga saya bertemu dengan itu. Di mana kuliah? Di Makassar dulu. Ketemu juga dengan ODGJ? Ketemu juga ODGJ, kemudian yang disabilitas ketemu juga. Intinya keseharian Pak Leo itu ketemu dengan ODGJ, dengan disabilitas, yang membuat Pak Leo bergerak begitu ya. Artinya untuk sepertinya Pak Leo harus memberikan sesuatu yang bermanfaat ya, untuk ODGJ dan disabilitas. Sehingga hadir di Manggarai Barat. Itu bagaimana ceritanya? Masih berlanjut tidak? Begitu saya tamat kuliah, saya mengajar di Santo Claus Berat tahun 2011 mengajar. Kemudian setiap kali saya balik dari sana libur, saya sering ke rumahnya Om Beni. Om Beni Adu itu sering saya minta bantuan Om untuk kalau ada LSM yang bermasyarakat, Om tolong informasikan saya, atau Om daftarkan nama saya di situ. Saya ingin bergabung. Yang penting yang bermasyarakat, artinya nanti saya akan berada di masyarakat itu. Itu perbincangan Pak Leo dengan Om Beni itu. Beni ya. Pernah tahun 2018 Om itu ceritakan tentang satu LSM, di mana LSM itu dia bergerak di pendidikan. Kebetulan salah satu pengurusnya itu satu angkatan dengan Om itu dari Bima. Tapi dia bolak-balik Bima Jakarta untuk urus itu. Nah kemudian Om waktu itu dia minta supaya beliau juga ke Manggarai Barat gitu. Akhirnya tahun 2018 itu. 2018. Kemudian Om kasih tahu ke saya senang waktu itu karena menurut Om nanti damping siswa-siswi yang benar-benar ekonomi lemah, yang orang tuanya benar-benar tidak mampu. Saya senang waktu itu, tapi tidak jadi. Orangnya tidak jadi datang. Iya. Tetapi kami bekerja mengunjungi keluarga-keluarga yang disabilitas mental, fisik, kemudian penglihatan apa semua itu. Semenjak 2011 itu juga Om sarankan waktu itu supaya kerja tidak mesti harus bergerak karena ada LSM. Dia bilang begitu, kamu kerja saja dulu. Intinya berbuat saja. Iya. Tanpa harus ada LSM, tapi diminta sama Pak Beni untuk Pak Leo sendiri terus bergerak untuk mendampingi ODGJ dan disabilitas. Nah, akhirnya di tahun 2019
2016 itu tahun 2016 ini kan saya pindah ke Munting Kajang, SMP Negeri 6 Komodo. Saya pindah ke situ. Nah kemudian saat itu juga masih hal yang sama yang saya lakukan. Bahkan iya, untuk wilayah Puskesmas Bentiang ini, Komodo bagian selatan ini saya sudah masuk semua sampai di Golomori itu ke sana. Sudah masuk semua? Iya, sudah masuk. Itu yang dilihat apa? ODGJ atau pendamping ODGJ atau disabilitas atau dua-duanya? Sekaligus saja ketemu yang disabilitas mental, ya cerita-cerita dengan dia, diskusi dengan dia. Ketemu dengan yang ODGJ juga sama. Bahkan di 2019 itu hampir-hampir saya jarang ada di rumah. Kadang saya pulang itu jam 2 malam. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Jarang pulang cepat ke rumah. Jarang. Berarti selain jadi guru, Palio ini aktif sosialnya sangat tinggi juga ya. Ya. Jadi setiap hari Palio selalu memantau, mendampingi ODGJ dan disabilitas itu berarti ya. Iya. Kalau Palio sendiri, ODGJ maupun disabilitas itu ada yayasan sendiri atau ormas sendiri tidak di Manggarai Barat ini yang Palio gabung? Di tahun 2021 kemarin, sekitar bulan Agustus saya tahun berapa? 2021. 2021. Saya selalu dengar orang cerita tentang kelompok kasih insani sini, yang mendampingi orang dalam gangguan jiwa dengan gangguan jiwa itu, yang peduli dengan gangguan jiwa, yang dipimpin oleh Pater Avensaur, SVD. Tapi tidak pernah ketemu dengan mereka. Sekitar di bulan Agustus kemarin saya selalu cari tahu tentang itu kelompok kasih insani. Itu yang mendampingi orang dengan gangguan jiwa itu. Akhirnya saya bergabung di situ. Nah, bergabung di situ berarti. Bergabung di kelompok kasih insani atau KKI. Di Manggarai Baratnya koordinatornya Pak Kristo Tamus. Yayasan ini keberadaannya di mana? Di Manggarai Barat atau berpusat di Ende. Di Ende. Di Ende. Di sini ada koordinatornya ya. Di sini di Manggarai Barat ini ada koordinator. Berarti Pak Leo tergabung di sana. Iya. Oh, luar biasa. Itu ini sudah berapa bulan ini Pak Leo sudah bergabung di yayasan ini? Sejak bulan Agustus 2021. Berarti baru. Tetapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ini sudah lama saya bersama dengan mereka. Ya, tapi tanpa yayasan. Tapi gerakan hati nurani yang dibangun pada saat itu ya. Dan yang di tangan Pak Leo sendiri sebelum bergabung di yayasan itu sudah ada berapa total yang Pak Leo urus, yang damping? Sebelum saya bergabung di KKI ini, itu mencapai 70. Itu yang pernah saya langsung bertemu langsung dengan mereka. Bertemu langsung dengan ODGJ dan keluarganya? Dengan keluarganya, itu sudah 70. Nah, setelah bertemu itu Pak Leo, apa yang dilakukan Pak Leo? Kalau cara yang kami lakukan selama ini, kami tidak bertemu langsung dengan orang dengan gangguan jiwa itu. Kami ambil dulu sampelnya di sekitar lingkungan itu, di mana ODGJ itu berada. Sampelnya maksudnya begini, kami cari tahu lebih dalam tentang ODGJ itu. Survei dulu dengan keluarganya. Belum keluarganya, ini masih di lingkungan masyarakat. Di lingkungan. Jika nanti kami temukan di situ ada informasi bahwa kami bisa masuk ke keluarganya, maka baru kami masuk ke keluarganya. Berarti tidak langsung serta-merta tahu informasi langsung masuk ke keluarga belum ya? Belum. Berarti mulai dari lingkungan dulu ya. Karena biasanya orang ini sering menyembunyikan penderitaan atau takut diketahui oleh orang lain. Itu yang dialami Pak Leo. Itu yang saya alami. Itu makanya kami cari dulu informasi di lingkungan. Apakah kami bisa masuk tidak di keluarga ini? Nah, setelah itu nanti jika misalnya bisa masuk, maka kami masuk ke keluarganya, cerita-cerita dengan keluarganya.
jika nanti kami sudah dapat informasi bahwa kami bisa bertemu dengan orang dengan gangguan jiwa, itu baru kami bisa masuk ke sana. Tidak langsung ke orang dengan gangguan jiwa. Setelah masuk ke keluarganya dan dengan keluarga ODGJ itu, Pak Leo, apa ya tindakan lanjutan dari Pak Leo bersama yayasan ini? Setelah kami masuk ke keluarga, kemudian bertemu juga dengan orang dengan gangguan jiwa, data itu kami input. Itu sebelum bulan Oktober 2021 ya. Data itu kami input, kemudian saya kirim ke yayasan, ke koordinator KKI untuk Manggarai Barat itu Pak Kristo, kirim ke situ. Data apa saja yang nama lengkap. Kemudian ada saran waktu itu bahwa data yang dikumpul berbasis NIK. Tetapi di Manggarai Barat ini ada sekian banyak juga yang tidak punya NIK. Itu ya? Iya. Nah, kita juga berpikir bagaimana solusinya jika misalnya ada ODGJ yang tidak punya NIK itu ODGJ-nya atau keluarganya? ODGJ-nya. ODGJ tidak memiliki NIK. Tidak memiliki NIK. Itu yang yang Pak Leo dapat itu sekitar berapa total yang tidak memiliki NIK? Itu ada 20-an. 20-an. Ya. Sampai sekarang belum ada NIK. Belum. Pelan-pelan kami upaya. Upaya bagaimana? Kami bangun komunikasi dengan dinas sosial. Dinas sosial. Dinas sosial. Kan urus NIK ini kan Betul. bukan di dinas sosial, Pak Leo. Setelah itu bangun komunikasi dengan kepala desa. Baru kami ke Capil. Untuk Capil. Ya. Tetapi ada catatannya di atas NIK sementara. NIK itu berlaku katanya apabila yang bersangkutan sudah direkam. Yang bersangkutan itu ke Dukcapil begitu ya? Iya, dia harus ke Dukcapil. Nah, bagaimana kita mau bawa dia sementara dia sedang dipasung? Gitu. Berarti yang dari 20 itu yang sudah memiliki NIK sementara itu ada berapa? Baru 2. Baru 2. Ya, NIK sementara. Itu perjuangan yang dilakukan itu berapa bulan itu, Pak? Itu sekitar 2 bulan. 2 bulan ya? Ya, 2 bulan. Dan baru tembus hanya 2 orang Baru ODGJ dua yang ODGJ. memiliki NIK sementara. NIK sementara. Bukan NIK permanen. Karena NIK permanen itu apabila nanti ODGJ itu sudah direkam di Capil. Nah, ini yang menjadi masalah di Manggarai Barat sebenarnya. Kenapa dikatakan masalah? Karena masih ada ODGJ yang tidak punya data NIK atau tidak punya NIK. Sehingga dampaknya ketika ODGJ itu sakit, Ya. selain gangguan jiwanya, Iya. nah itu menjadi beban berat bagi keluarganya untuk membiayai nanti. Bebannya bagaimana? Bebannya dia harus bayar rumah sakit atau apa. Karena dia tidak punya BPJS kan? Iya. Ya. Karena induknya kan dari NIK itu ya. Iya. Nomor induk Kalau kependudukan. tidak ada NIK maka tidak bisa urus ini BPJS. Iya. Seperti kasus yang kami alami kemarin yang di Naba, ODGJ-nya hamil, tetapi dia tidak punya NIK. Akhirnya kami minta bantuan kepala desa untuk Permohonan. surat keterangan bahwa benar-benar dia itu warga di situ. Minta bantuan relawan KKI yang lain yang ada di kecamatan, Ibu Rika. Nah, kemudian Ibu Rika teruskan itu ke Capil. Nah, dari Capil setelah NIK-nya keluar maka dikirimlah ke Dinsos. Akhirnya Dinsos teruskan ini ke BPJS, maka keluarlah BPJS. Kalau tidak kemarin kami biaya membengkak ya. ya, kami tidak bisa bayangkan bagaimana biaya operasi sesar itu, operasi Ya, yang diurus kemarin itu ODGJ hamil tapi operasi. operasi. Memang begitu saran dokter waktu itu. Operasi. Tapi sekarang sudah aman ya. Sekarang sudah aman karena waktu itu ada BPJS. Ada BPJS, biaya sudah tertangani. Terus banyak Banyak sehat, selamat. selamat. Ini perjuangan yang Ya. sangat spektakuler. Ya, Gerakan-gerakan yang dibangun Pak Leo. Pak Leo, kriteria atau ciri-ciri ODGJ itu seperti apa? Dari sudut pandang selama ini Pak Leo lihat, ya. dari analisa data-data.
Kalau ODGJ ini itu yang kami Ya, yang dikategorikan ODGJ ya. Sebenarnya begini, yang mengatakan bahwa ini adalah ODGJ itu hanya medis. Bukan masyarakat. Tetapi kami hanya bermain pada dugaan saja, dugaan ODGJ. Yang menentukan nanti apakah dia ini gangguan jiwa atau tidak itu tergantung medis. Kalau medis katakan ini bukan gangguan, ya. Berarti selama ini tim medis, kolaborasi tim medis dengan kakak itu tim medis dari mana saja, Pak? Misalnya saya ambil satu contoh di medis Puskesmas Benteng. Di Puskesmas Benteng ini ada 30-an. 30-an ODGJ di Benteng. Di Benteng. Nah, yang itu dugaan relawan waktu itu ada 30-an. Nah, setelah kami laporkan dugaan yang 30 itu ke Puskesmas Benteng, dan mereka tetapkan di sana itu ada 27 ODGJ. Nah, 3 diantaranya misalnya ada satu yang di Sorotong itu disarankan untuk ke dokter saraf dulu, periksa saraf. Gitu. Sedangkan yang lainnya ada masalah lain. berarti di Puskesmas Benteng ini yang mereka sampaikan ada 27 ya dari dugaan 30 itu tadi ya. Sampai sekarang kemana mereka? Penanganannya seperti apa sekarang dari KKI sendiri, dari tim medis di Puskesmas Benteng sendiri bagaimana? Dari 30 dugaan kami, satunya itu masalah saraf, dia harus ke dokter saraf dulu. Sampai hari ini tidak ada kabar lanjutan dari yang bersangkutan. Padahal kami juga sudah dukung dia supaya dia harus ke dokter saraf sesuai dengan saran dokter di Puskesmas. Yang dugaan itu atau keluarganya atau dari tim medis yang belum informasikan ke biasanya yang Sadin Paleo? Bahkan tim medis juga tidak tahu informasi itu sekarang. Apakah mereka sudah ke dokter saraf atau bagaimana? Sedangkan satunya sudah meninggal. Satu sudah meninggal. Ya. Itu makanya jumlahnya hanya 27 itu. 27. Berarti sekarang yang 27 ini menurut tim medis kan bukan dugaan lagi kan? Bukan dugaan lagi, sudah ditetapkan sebagai ODGJ. Ya. Nah, ini kan ada 27 ini. Ini posisinya sekarang masing-masing rumah mereka atau bagaimana posisinya ODGJ ini? Untuk sekarang ini yang 27 itu bahkan sudah 28 sekarang. Tambah lagi? Ada tambah lagi. Mungkin sudah tambah lagi karena kemarin saya pernah kirim bar satu lagi, sekitar 29 gitulah. Karena 28 kemarin itu ada satu ODGJ dari wilayah Puskesmas Serkas di Pasung, kemudian lepas dari Pasungnya, lari dari Pasungnya, dia ke kampungnya Munting Kajang. Nah, sampai di sana saya bersama keluarga bersepakat supaya jangan dipasung lagi. Tetapi bagaimana kita membangun komunikasi dengan medis Benteng. Nah, malam itu juga saya hubung tim medis Benteng. Tim medis, bukan dengan kepala puskesmas? Bukan, karena ada pengelola program ODGJ memang di puskesmas. Oke. Saya hubung beliau bahwa ada satu pasien dari Rekas, puskesmas Rekas, lepas dari pasungnya dan sekarang dia ada di Munting Kajang. Menurut mereka waktu tidak ada masalah. Kemudian saya juga dukung keluarganya bahwa tidak boleh dipasung karena sudah ada obat. Gitu, medis sudah siapkan obatnya. Gitu. Sehingga jumlahnya sekarang itu sudah 29. 29 yang ditangani oleh Puskesmas Benteng. Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya. Sekarang ini berarti mereka posisinya masih di rumah masing-masing. Terus penanganannya bagaimana itu? Ya. Ini yang saya mau bisa tidak sembuh itu penyakit ODGJ? Menurut komunikasi paling dengan tim medis yang ada di Puskesmas Benteng. Ya, kalau soal sembuh sih saya pikir sembuh. Ada tidak yang sudah sembuh? Ya, karena yang sudah gangguan jiwa ini penyakit yang dialami oleh mereka itu adalah penyakit kambuh istilahnya. Sepanjang mereka tidak minum obat maka dia akan kambuh lagi. Makanya mereka harus selalu minum obat, tinggal nanti
takaran dosisnya itu tergantung dokter. Berarti Gitu. kehidupan ODGJ ini tidak bisa terlepas dari obat berarti. Iya, pokoknya mereka harus selalu konsumsi obat dari dokter itu. Obat untuk gangguan jiwanya, memang obat jiwa. Dan itu obat itu sudah disediakan oleh puskesmas. Itu memang atau dari keluarganya beli sendiri. tidak diizinkan. Itu dari puskesmas memang. Kalaupun misalnya keluarga yang ada niat untuk beli obat, setidaknya mereka harus kirim obat ini ke dokter, karena hanya dokter yang tahu tentang obat itu. Ya, jangan sampai nanti salah dosis. Berarti nama obat ini tidak disebarluaskan berarti ya. Cuma dokter sendiri yang tahu ya. Mungkin dari 29 pasien ini sudah tahu nama obatnya, tapi tidak ada jualnya di apotek. Itu terlarang. Dijual bebaskan. Ya, dan obat itu juga mungkin hanya adanya di puskesmas saja. Itu ya. Ya. Ini baru data yang ada di salah satu puskesmas Benteng. Kita tidak tahu seperti apa data. Ada tidak data yang dimiliki oleh yayasan sendiri? Total seluruh di Maghrib Barat sebenarnya berapa? Kalau total seluruhnya itu hampir 500-an. Itu informasi dari koordinator relawan KKI Manggarai Barat. 500-an orang. 500-an. Dan semuanya masih di rumah masing-masing. Iya. Ini jumlah yang sangat besar sebenarnya. Iya. Ini ada tidak komunikasi yayasan sendiri kepada pemerintah daerah untuk penanganan bersama? Mungkin begini. Sudah dilakukan. Mungkin dibuatkan salah satu rumah khusus ODGJ. Tidaklah cara komunikasi supaya penanganannya tidak sebar-luas seperti itu. Maksudnya biar terkoordinasi dalam satu titik gitu. Ada tidak komunikasi seperti itu? Yayasan sendiri dengan pemerintah daerah. Ya, kalau seperti itu sudah dilakukan dinas sosial. Sering saya diskusi dengan teman-teman yang dinas sosial. Penanganannya seperti apa? Tanggapannya bagaimana? Bahkan waktu itu kami diundang untuk rapat di kantor daerah. Penanganan ODGJ, karena waktu itu kami angkat kasus yang di ruang KK. Dalam satu rumah itu ada 4 orang. Ngeri juga. Ya. Sehingga di situ ada kesulitan keluarganya karena satu orang saja yang sehat. Yang lainnya 4 orang gangguan jiwa, dan 1 diantaranya dia hanya bertugas untuk menafkahi mereka, dan ayah dari mereka ini juga masih sakit-sakit juga, sehingga mengurus 4 orang dalam satu rumah ini sungguh luar biasa. Nah, itu yang di ini kasus yang kami angkat, kemudian di dinas sosial waktu itu. Kemudian dari sisi rumah pasung, kelayakan rumah pasung itu juga kami angkat, bahwa rumah pasung yang di sana itu di ruang KK itu tidak layak. Itu tahun berapa itu komunikasi dengan pemerintah daerah lakukan? Bulan Desember 2021. Baru-baru ini. Baru-baru. Terus penanganan yang ditanggapi oleh pemerintah daerah itu gimana? Terus yang hadir pada saat itu siapa saja itu? Dari dinas-dinas mungkin? Dari dinas sosial, dinas kesehatan, camat Komodo, kemudian yang pimpin waktu itu Sekda. Pak Sekda sendiri? Iya. Tanggapan Pak Sekda pada saat KKI sampaikan itu bagaimana? Semua usulan kami nanti akan diteruskan, hanya begitu. Sedangkan dari dinas sosial itu sendiri, mereka punya rencana juga, bahwa misalnya untuk penanganan kasus seperti yang saya ceritakan itu, rencananya GOR itu dijadikan sebagai rumah singgah untuk gangguan jiwa. Nanti akan ODGJ yang seperti di ruang KK ini akan dikirim ke GOR. Gitu. Itu pada bulan Desember kemarin. Itu wacananya waktu itu. Desember ini. Janjinya 2022 ini realisasi. Saya juga tidak tahu apakah benar. Berarti sekarang ini ODGJ sedang menunggu janji itu berarti. Iya. Oke, itu terkait ODGJ, Pak. Itu kriteria yang menurut dokter itu, menurut medis itu apa sih model? Kalau dari kriteria sisi ODGJ yang dikatakan ini ODGJ ini bukan, ada tidak? Itu
kebenangannya mereka. Oh, medis yang Ya. tahu. Nah, kalau dari dugaan kami, Ya, kalau dari sisi analisis dukanya bagaimana itu? dari relevan, yang pertama itu misalkan di satu kampung ada tetangga lah informasikan, langsung kami ke sana. Sampai di sana kami cari tahu di lingkungan, kemudian di situ nanti kami akan tanya seperti apa modelnya. Nanti akan mereka ceritakan, misalnya dia sering maki, kami tanya maki siapa, itu maki si ini. Nah kemudian alasan makinya apa, tidak jelas. Oh ya, kemudian terkadang juga mereka cerita sering misalnya ribut-ribut di jalan. Ya, ribut-ribut di jalan itu yang bagaimana? Kan orang mabuk juga bisa ribut di jalan, kan orang sehat juga bisa ribut di jalan, kan gitu. Betul. Tentu ada dilakukan analisis lebih dalam, investigasi lebih dalam, seperti apa ODGJ. Berarti itu dari apa ya? Dari analisis dugaan lah. Iya, itu di lingkungannya, di lingkungan masyarakat. Nah, di keluarganya nanti akan kami tanya lebih dalam lagi. Nanti mereka akan jelaskan begini, selama ini dia tidak pernah keluar dari rumah gitu. Nah lanjut pertanyaan kami, kenapa sampai dia tidak keluar? Nanti akan mereka ceritakan, misalnya dia takut, ya takutnya dengan siapa saja gitu. Kemudian dia mengundurkan diri dari kehidupan sosialnya gitu. Dia senang kurung dalam kamar. Berarti tipe-tipe kriterianya dia suka menyendiri, berarti suka menyendiri. Itu salah satu kriteria dugaan analisis yang dilakukan oleh Yayasan KKI sendiri ya. Ya. Dan masih ada lagi yang lain-lainnya, itu hanya gambaran. Oh itu ya. Tadi ini saya apa ya, luar biasa juga ini. Ini jumlah ODGJ yang ada di Manggarai Barat, jumlahnya 500. Itu dalam setiap hari menurut pendataan yang yayasan sendiri lakukan itu, ada tidak perkembangan penambahan setiap hari atau per minggu atau per bulan? Tidak sih sebenarnya, untuk sementara ini tidak. Sudah aman. Tetapi ada yang belum kami temui. Nah setelah kami dapat informasi dari masyarakat, karena maaf saja kita ini biasanya selalu menyembunyikan penderitaan, padahal ini adalah penyakit. Kalau tidak diobati maka dia akan tambah. Itu yang menyembunyikan itu ODGJ-nya sendiri atau keluarganya, karena takut diketahui oleh orang bahwa keluarga ini sakitnya ini. Berarti besar harapan yayasan sendiri bahwa ini harus berkolaborasi lah ya, antara keluarga dengan yayasan sendiri, supaya semuanya terbuka, karena ini berbicara terkait penyakit. Itu penyakit itu bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, tergantung pendekatan kita yang relawan ini. Tidak bisa kita langsung katakan pokoknya kau harus ke puskesmas, tidak bisa begitu. Tapi bujuk dulu keluarga ini. Pendekatan persuasi, pendekatan secara emosional yang dibangun ya selama ini. Itu Pak Leo, itu kan data jumlah 500 ini kan sangat luar biasa ya. Selain itu kan Pak Leo juga bergerak di bidang penanganan disabilitas. Ini total disabilitas yang ada di Manggarai yang kami data ini baru 50 orang. Itu seluruh Manggarai Barat atau belum seluruhnya? Ini data 50 ini di mana saja ambil datanya? Komodo bagian selatan, sebagian Sanongguang, sebagian Beliling. Tapi belum melakukan pendataan secara merata ya? Belum, karena keterbatasan jumlah kami yang di lapangan ini, mungkin hanya saya saja. Ya, jumlah relawan sendiri ada berapa di Manggarai Barat? Di Manggarai Barat ini untuk Pak Leo di yayasan untuk disabilitas itu yayasan beda lagi ya? Iya. Bisa tidak diceritakan itu Pak Leo? Kalau mendampingi orang dengan gangguan jiwa, maka yang saya libatkan di situ adalah kelompok kasih insani yang dipimpin langsung oleh Pak Terafen Saures VD. Koordinator Manggarai Baratnya Pak Kristo. Itu untuk ODGJ. Nah, kalau disabilitas misalnya penglihatan, pendengaran, maka
Yayasan Pacem di situ. Nah, tetapi saya Yayasan Pacem. Pacem itu yang dipimpin oleh Pak Yos Palem itu. Yos Palem. Yos Palem. Tetapi dalam pelaksanaannya satu kali saja. Misalnya kami kunjung ke satu desa atau kampung, bertemu dengan keluarga ODGJ, di situ juga kami tanya yang lainnya, ada tidak di sini yang gangguan mata, gangguan pendengaran, gangguan bicara. Nah, kalau mereka kasih tahu nanti, maka kami langsung ke sana satu kali saja. Berarti data yang dimiliki oleh Yayasan Palem untuk disabilitas itu ada 50 orang. 50. Yang sudah tertangani, yang sudah dibantu oleh yayasan sendiri, itu sudah berapa ini? Itu sudah 2 orang. Ada satu disabilitas, dia juga mengalami gangguan jiwa, dia juga mengalami gangguan disabilitas juga. Iya. KKI juga ada di situ, Pacem juga ada di situ. Itu di mana itu, Pak? Itu di Munting Kajang. Atas nama RR ya. Ya. Sehingga kemarin Yayasan Pacem bantu dia dengan tongkat. Gitu. KKI bantu dia untuk menghubungkan antara orang dengan gangguan jiwa dengan puskesmas. Satu kali kan? Satu kali dan sudah tertangani. Sudah tertangani. Ditangani oleh medis berkaitan dengan jiwanya, dibantu dengan tongkat yang diberikan oleh Yayasan Pacem. Gitu. Itu berapa hari yang lalu atau sudah lama? Pacemnya, karena Pacem ini bergeraknya sudah lama juga. Tidak, maksudnya untuk berikan bantuan yang komplit tadi itu ada ODGJ-nya, pasien ODGJ-nya ada disabilitas. ODGJ-nya itu ditangani oleh medis itu bulan Oktober 2021. Sedangkan Pacemnya itu September 2021 dia kirim bantu tongkatnya. Dan yang kemarin Pacem bantu 1 karung juga beras. Biasa. Berarti Pacem juga, Yayasan Pacem ini lama juga bergeraknya. Sudah lama bergerak. Induknya di mana itu, Pak? Ya? Induknya di mana? Di Labuan Bajo. Oh ya, saya ada di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo ya. Kemudian yang satu lagi itu yang hidrosipalus, tidak bisa jalan. Kemudian kaku-kaku itu juga yang di Sorutung itu. Tapi juga, informasi terakhir kan sudah Yayasan Pacem sudah berikan bantuan ya, kursi roda yang dalam bentuk modif kan. Iya. Ini baru ya. Itu kalau tidak salah Pak Leo sampaikan tadi ya, kemarin itu. Tadi sore baru hantar kursi rodanya. Seminggu yang lalu Yayasan Pacem kirim antar 1 karung beras juga dengan mie. Itu Pak Yosep sendiri turun langsung. Turun langsung. Nah, 2 minggu sebelum itu Ibu Mili dengan kawan-kawannya juga. Ibu Mili saja dari mana? Dari Labuan Bajo. Tidak, maksudnya dia ada yayasan atau? Bukan, hatinya. Karena punya hati untuk orang dengan gangguan jiwa, dengan disabilitas yang lain. Ya. Dia bukan orang dinas ya? Bukan. Bukan. Masyarakat. Ibu Meli. Dia berikan sumbangan juga? Iya. 14 ODGJ ditambah dengan 1 disabilitas yang lain itu, yang di Sorutung itu, yang hidrosipalus. Iya. Ini luar biasa. Ini gerakan-gerakan yang hebat. Kan Pak Leo ini selain dari pegiat, saya katakan bahwa Pak Leo ini pegiat sosial, pegiat orang-orang dalam kesusahan. Pak Leo kan sembari itu sebagai guru juga kan. Iya. Terus juga Pak Leo punya keluarga. Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana sih sebenarnya Pak Leo cara mengisi waktunya itu loh? Iya. Menurut saya ini ruang gerak yang sangat mepet sekali. Iya. Bagaimana cara mengatasi waktu yang sangat sempit seperti ini? Iya. Guru ini bukan dari pagi sampai sore kan? Iya. Sehingga pagi hari itu sampai jam 1 itu saya ada di sekolah. Di sekolah. Ya.
untuk bertemu dengan mendampingi disabilitas ini tidak bisa kita pergi pagi di rumahnya, siang juga tidak bisa, harus malam karena saat itu baru keluarganya ada di rumah. Gitu. Sehingga kita kunjung ke keluarga-keluarga ODGJ itu hanya Sore sampai malam. terkadang sampai jam 2 malam saya ada di sana. Berarti waktu untuk keluarga sangat-sangat sedikit berarti. Iya, kalau untuk keluarga ya, untuk sementara kan saya belum punya istri. Gitu. Paling belum Ya, berkeluarga. ya. Berarti paling Masih bujang lah, tetapi membiayai keluarga juga ya. Saya kira selama ini paling sudah Tidak. berkeluarga. Belum. Saya baru tahu nih Pak Leo. Sorry, saya baru tahu bahwa Pak Leo ini masih jomblo, masih bujang, yang sampai hari ini membutuhkan. Pak Leo ada tidak rencana? Kalau saya sendiri tidak ada rencana. Belum ada rencana Ya, untuk belum keluarga? Ya. Tetapi untuk bantu keluarga, saya biasa bantu. Bahkan biaya kuliah juga, biaya itu. Dengan caranya saya. Adanya kuliah ada berapa? Sudah selesai. Satunya sudah selesai. Sudah selesai kuliah? Saya sulung. Kami 7 bersaudara. Pak Leo 7 orang. Kemudian yang kuliah kemarin sudah selesai. SMA juga sudah selesai. Semuanya sekolah semua Pak Leo? Ada yang orang di bawah itu? Adik-adiknya? SMP, ada yang SMA. Ada yang perguruan tinggi. Semuanya sedang menempuh pendidikan? Tidak, sudah selesai semua dan sudah berkeluarga juga. Ada yang sudah berkeluarga. Yang sarjana di keluarga Pak Leo itu ada berapa? Kami hanya 2 orang saja. Pak Leo sendiri dan adik yang berapa? Adik yang kelima. Semuanya yang lain tamat SD, Tamat SD, SMP, dan SMA. Dan semua sudah berkeluarga dan sendirian yang berkeluarga baru 2. Yang belum berkeluarga ada 4 ya? 5. Ya, ada 5. Memang kegiatan saya selama ini itu didukung oleh keluarga-keluarga itu juga. Support juga. Iya, karena di sore hari itu biasanya kami punya kebun. Di situ kami usaha pisang, kemudian lombok. Nah, kemudian lombok-lombok ini itu dijual oleh adik-adik saya. Itu untuk memenuhi kebutuhan di dapur. Untuk penambahan ya? Iya, sedangkan pisang ini mereka yang jual, sebagiannya untuk saya, sebagiannya untuk di dapur. Sehingga nanti itu juga saya pakai untuk transportasi saya kemana saya mau pergi. Berarti intinya setiap hari Pak Leo selalu kunjung ya? Iya. Di kampung-kampung, memantau ada tidak ODGJ, ada tidak disabilitas. Terkadang ada yang menghubungi Pak Leo sendiri ya? Iya. Pak Leo, bisa tidak saya tampilkan kontak nanti Pak Leo di sini? Misalnya orang bisa menghubungi Pak Leo di sini? Bisa ya? Bisa. Tidak soal ya? Tidak masalah. Saya senang kalau misalnya ada keluarga yang ada dalam satu keluarga yang dugaan gangguan jiwa, kemudian mereka hubung relawan atau langsung ke medis saja, ke peserta puskesmas, itu juga jauh lebih baik. Saya dukung keluarga karena tugas kami hanya menghubungkan medis dengan pasien. Oke, Pak Leo, pesan-pesan kepada keluarga yang mungkin ada keluarga di luar sana yang terkena penyakit ODGJ, dia bisa dihimbaukan kepada pemirsa podcast Obrolan Ringan, mungkin bisa hubungi Pak Leo. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada keluarga ODGJ maupun dugaan ODGJ bahwa gangguan jiwa itu adalah sakit, bukan karena diguna-guna atau yang lain-lain, tapi karena sakit. Maka harus diobati dan obatnya itu hanya dari medis. Gitu. Sehingga kalau misalnya ada keluarga yang mengalami, silakan hubungi kami relawan KKI Manggarai Barat. Kami ada 5 orang untuk ODGJ. Kemudian disabilitas lain, misalnya cacat mata dan lain sebagainya, bisa hubungi Yayasan Pacang. Oke, terima kasih Pak Leo. Jadi ini
perbincangan yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Pemirsa podcast obrolingan, nanti kalau menghubungi, nanti kita akan tampilkan ya kontak yang bisa dihubungi, kontak Pak Leo sendiri. Nanti kalau ada dugaan ODGJ di tengah-tengah masyarakat, bisa nanti hubungi beliau. Atau nanti ada di tengah masyarakat juga yang ada masyarakat yang terkena penyakit disabilitas, bisa dihubungi. Jadi terima kasih telah menonton podcast Obrol Ringan. Semoga di awal tahun baru ini, tahun 2022 ini, apapun bentuk rencana yang kita lakukan, semoga disukseskan oleh Tuhan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih Pak Leo sudah hadir memenuhi undangan kami di podcast Obrol Ringan di Media Plus Kreatif TV. Semoga Pak Leo bersama keluarga dan seluruh yayasan gerakan pegiat sosial, baik di ODGJ maupun disabilitas, diberikan kesehatan, kemudahan, dan semua urusan dilancarkan.